Ya pemirsa, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, 3 atlet sepak bola sudah melakukan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Dan 3 atlet tersebut seperti yang sudah kencang sebelumnya diberitakan pemirsa, yaitu Ole Romeni, kemudian Dion Marks, dan juga tim Gay Pens. Tentunya naturalisasi 3 atlet ini untuk menambah kekuatan Garuda pemirsa untuk menghadapi sejumlah pertandingan yang akan berlangsung di beberapa waktu ke depan. Seperti ada agenda besar FIFA World Cup 2026, kemudian Asian Qualifiers Round 3, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, kemudian juga ada peringkat 100 besar FIFA dan 10 besar Asia dalam FIFA Match Day. Tentunya hal ini merupakan cita-cita besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Demikian juga dengan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Hukum Supratman sebelumnya juga menekankan pemirsa bahwa kehadiran atlet diaspora ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk membela merah putih. Dan pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif. Dengan kemauan yang sesungguh-sungguhnya, yang dibebankan negara kepada saya, dengan kemauan yang sesungguh-sungguhnya, yang dibebankan negara. Dan pemirsa, kita akan bahas selengkapnya bersama dengan pengamat sepak bola Abdul Haris yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bung Haris. Selamat malam, Bung Bre. Ya, Bung Haris, ini Ole dan juga Dion serta tim sudah resmi jadi warga negara Indonesia. Seberapa kencang angin segar yang bisa kita rasakan bagi skuad Garuda tentunya untuk menghadapi beberapa pertandingan? Iya, yang paling penting adalah Ole Romeni ya, bahwa dia sudah resmi menjadi WNI tapi masih ada proses selanjutnya ya. PSSI harus mendaftarkan kepindahan warga negaranya ke FIFA, sehingga jika itu selesai nanti Ole Romeni, Dion Marks dan juga tim Gay Pens ini bisa tampil bersama tim nasional Indonesia. Kalau sekarang masih satu tahap lagi. Nah, dengan selesainya proses ini artinya Ole Romeni kemungkinan besar sudah bisa tampil saat Indonesia menghadapi Australia di Sydney di tanggal 20 nanti ya, 20 Maret mendatang. Nah, ini menjadi sebuah angin segar karena yang kita tahu Ole Romeni ini bisa jadi adalah puzzle yang hilang, puzzle yang kurang di tim nasional Indonesia, karena kita tahu di timnas senior ini salah satu pos yang paling minim, yang paling kurang maksimal adalah di posisi striker. Ole Romeni memang aslinya bukan striker murni, tapi dia adalah seorang penyerang sayap ya, sayap kanan, tapi dia bisa dimainkan sebagai striker, dan ini tentu akan lebih memperkaya pilihan untuk pelatih Patrick Kluivert nanti di 4 pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi seberapa kuat nih Bung Haris, Kluivert kalau jadi, maksud kami si Ole ini jadi striker murni, padahal tadi Anda bilang bahwa memang si Ole ini bukan striker murni. Nah, seberapa yakin kemudian kalau kita bisa mengambil Ole untuk memperkuat timnas kita, walaupun memang dari awalnya yang kita butuhkan adalah striker murni gitu? Ya, memang kalau kita nilai, kalau kita lihat gaya main Ole Romeni ini sebetulnya cocok ya dengan gaya main tim nasional Indonesia. Yang menjadi tantangan tersendiri sekarang adalah bagaimana adaptasi dari Ole Romeni, karena praktis kalau kita nilai nanti dia hanya punya waktu sekitar kurang lebih 3 hari untuk bisa beradaptasi dengan tim dan rekan-rekannya nanti, karena kita tampil menghadapi Australia itu tanggal 20. Kemungkinan besar pemain-pemain baru berkumpul itu tanggal 17 ya, karena tanggal 15 banyak pemain-pemain yang baru, yang masih melangsungkan pertandingan dengan klub-klubnya masing-masing ya, termasuk Ole Romeni. Sehingga mungkin tanggal 16 mereka baru terbang ke Sydney, tanggal 17 mereka baru bisa latihan bersama. Nah, artinya cuman hanya ada waktu 3 hari, 17, 18, 19, 20-nya sudah tampil. Ini tentu jadi tantangan tersendiri buat Ole Romeni dan juga buat pelatihnya
Indonesia ya, Patrick Kluivert. Dan juga yang jadi tantangannya adalah sekarang pelatihnya pelatih baru. Tentu adaptasinya 2 kali, ini menjadi PR besar buat tim nasional Indonesia. Nah, tapi kan ini ada alasan juga dari Kluivert juga untuk mengambil Ole Romeni. Apakah memang karena satu negara biar adaptasinya juga lebih cepat atau seperti apa, Bung Haris? Iya, sebetulnya Ole Romeni ini adalah pemain yang sudah diinginkan oleh pelatih timnas sebelumnya ya, Sintayong. Dan memang prosesnya agak panjang ya, karena kita tahu Ole Romeni sempat berpikir cukup lama ya untuk akhirnya memutuskan bersedia menjadi pemain tim nasional Indonesia. Dan ya dengan Ole Romeni yang memiliki keturunan Belanda, ya tentu ini akan lebih mempermudah pastinya ya, karena kita tahu di skuad tim nasional Indonesia ini kan kebanyakan pemain-pemainnya adalah keturunan Belanda, sehingga tentu culture-nya akan kurang lebih sama, dan kemudian juga gaya mainnya kurang lebih sama. Ya mudah-mudahan dengan waktu 3 hari ini mereka bisa langsung tune in, bisa beradaptasi dengan cepat, dan targetnya kan nggak main-main. Di sisa 4 pertandingan ini kita paling enggak harus bisa meraih 7 poin saja untuk bisa minimal lolos ke putaran keempat saja. Kalau syukur-syukur kalau seandainya kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia sebagai 2 besar di grup C ini. Oke, Bung Haris, tapi kan ada juga nih pandangan dari beberapa pihak yang melihat ini sepertinya Ole itu kurang konsisten karena oke lah dia bisa 11 gol di 33 laga di Eredivisie, tapi kemudian di Utrecht dia hanya 1 gol dalam 15 laga. Dan seperti apa nih Bung Haris kalau melihat, yakinkah memang si Ole ini menjadi sosok yang tepat dengan mungkin dinilai tidak terlalu konsisten prestasinya? Iya, memang kita tidak boleh terlalu berharap lebih ya. Artinya kita juga tidak bisa bilang bahwa Ole Romeni ini pemain grade A ya, karena kita tahu mereka ini Ole Romeni dan beberapa pemain timnas lainnya juga kan tidak main di klub-klub besar. Ole Romeni sendiri bermain di Oxford United. Dia di divisi Championship atau di Liga 2-nya Liga Inggris ya, artinya bukan grade A ya. Kalau ada yang bilang dia adalah grade A, saya tidak setuju. Karena dia adalah pemain yang bermain di divisi kedua. Artinya memang dengan kondisi seperti ini tentu ada plus minusnya. Tapi paling tidak dengan Ole Romeni yang sudah bisa tampil ini akan lebih banyak memberi pilihan buat pelatih. Dan setidaknya juga setelah Ole Romeni ini tidak dapat tempat ya di Utrecht, kemudian dilepas ke Oxford United. Di Oxford dia sudah 3 kali main dan sudah menunjukkan potensinya. Beberapa peluang bisa berhasil dia ciptakan, tapi memang belum menciptakan gol. Ya mudah-mudahan ya dengan gaya main Ole Romeni plus pemain-pemainnya yang lain ya, apalagi nanti lawan Australia kita tidak bisa dibela oleh Ragnar Oraksmangon yang mendapatkan sanksi akumulasi kartu. Artinya dengan masuknya Ole Romeni ini pilihan strategi untuk pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Lansat ini akan lebih kaya ya ketimbang sebelum adanya Ole Romeni. Oke, tapi Anda setujukah Bung Haris kalau memang timnas kita tuh agak kurang maksimal di lini serang? Seperti tadi Anda bilang bahwa kita sangat-sangat kuatnya tuh sebenarnya di sayap saja gitu. Seperti apa nih Bung Haris? Betul. Iya, karena ini tidak bisa lepas dari strateginya pelatih sebelumnya ya, Coach Sintayong. Coach Sintayong sejak 2020 dia kerap memainkan pemain-pemain striker yang sebetulnya bukan striker murni. Seperti Rafael Strijk itu aslinya bukan striker, dia aslinya seorang winger. Ragnar Oraksmangon juga sering dimainkan sebagai striker. Sehingga kalau kita nilai strateginya Sintayong ini lebih cenderung memberikan fungsi striker sebagai pembuka ruang, sehingga pemain-pemain lain di posisi sayap, posisi gelandang yang akan masuk dan justru mencetak gol. Nah ini kita belum tahu bagaimana strateginya Patrick Kluivert nanti, karena sebetulnya kita sudah punya beberapa nama striker murni ya di tim nasional Indonesia, meskipun itu bukan pemain naturalisasi, bukan pemain diaspora. Masih ada Ramadan Sananta yang tampil cukup luar biasa bersama Persis Solonya ya. Saya sih berharap pemain-pemain lokal seperti Ramadan Sananta ini bisa kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert dan bisa dicoba ya sebagai, ya entah dia sebagai super sub, karena potensi striker sekelas Ramadan Sananta ini yang striker murni ini sangat dibutuhkan buat tim nasional Indonesia.
Nah ini dia yang menarik Bung Haris, kita kan sedang mengambil 3 atlet dari luar, kemudian ada juga ternyata banyak pemain yang lokal yang sangat berpotensi, dan Kluivert dan juga Erick Thohir tadi baru saja ke Pakansari untuk sepertinya mencari potensi-potensi dari lokal. Kalau menurut Anda Bung Haris, ketika kita mengambil naturalisasi, kemudian apakah ini membuat persaingan semakin ketat bagi pemain lokal atau justru memicu semangat mereka? Iya, ini ada dua sisi ya. Di satu sisi memang ini persaingan akan semakin ketat. Tentu semakin sulit buat para pemain lokal untuk bisa bersaing masuk ke dalam tim utama. Tapi di sisi lain ini akan memicu mereka ya untuk bisa berprestasi lebih bagus, bisa menunjukkan karakter permainan lebih bagus, dan hasilnya bisa kita lihat pemain-pemain seperti Rizky Ridho, kemudian juga Witan Sulaiman, seperti Marcelino Ferdinand ternyata masih bisa tuh masuk ke dalam starting line up di era pelatih sebelumnya ya, dan juga grafik permainannya semakin bagus. Bagaimana Rizky Ridho bisa bersanding dengan Max Hilger, bisa bersanding dengan J.I. Jess, bisa bersanding dengan Justin Hubner. Artinya memang ini sebuah nilai plus. Tapi yang paling penting dipegang oleh PSSI bahwa ini proses naturalisasi ini adalah jangka pendek, jangan jadikan ini jangka panjang. Yang paling penting adalah bagaimana proses naturalisasi ini bersanding dengan program jangka panjang, yakni pembinaan usia dini. Ini yang masih belum tersentuh dengan maksimal oleh PSSI ya, karena banyak hal pembinaan-pembinaan di grassroots, SSB, SBSB, kemudian juga kompetisi-kompetisi usia muda ini perlu diperbanyak lagi di setiap sisi, di lini-lini lainnya, karena kita tahu Indonesia sangat luas, potensinya sangat besar, dan untuk bisa melakukan pembinaan ini tentu dibutuhkan koordinasi yang sangat luar biasa dan dana yang tidak sedikit juga. Baik Bung Haris, kita harapkan nih semoga Ole dan juga kawan-kawan bisa memperkuat skuad Garuda, dan tujuan kita sama nanti untuk paling dekat lolos di kualifikasi Piala Dunia. Terima kasih Bung Haris, selamat malam. Selamat malam. Sementara itu pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert hadir di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat malam ini. Ia datang untuk menyaksikan langsung pertandingan Liga 1 antara Dewa United kontra Persija Jakarta. Didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kluivert hadir bersama para asistennya Alex Pastur, Denny Lanzat, dan Gerald Vandenberg. Kluivert menonton langsung laga Liga 1 antara Dewa United melawan Persija Jakarta. Sebelumnya Kluivert juga telah menyaksikan sejumlah pertandingan Liga 1. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya tim pelatih Indonesia untuk memantau dan mengevaluasi para pemain terbaik di Liga 1. Sejumlah pemain disebut-sebut akan diincar Kluivert untuk bergabung di timnas. Di antaranya Egy Maulana Fikri dari Dewa United, serta Rizky Ridho dan Witan Sulaiman dari Persija Jakarta. Pemirsa, Ole Romeni mengambil sumpah naturalisasi pada hari ini. Sumpah akan diambil di KBRI Inggris di London, dan hal ini dibenarkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ole hari ini diangkat sumpah, kan kemarin alhamdulillah saya terima kasih kepada Bapak Presiden, Pak Prabowo yang terus mendukung perbaikan tim nasional, juga DPR yang juga mendukung. Dan PSSI sendiri akan memberikan paparan nanti dengan teman-teman DPR di waktu yang pas untuk kasih lihat nih roadmapnya seperti apa gitu. Dan tentu dukungan ini luar biasa sehingga pemain-pemain yang baik bisa percaya juga bahwa pemerintah Indonesia benar-benar di belakang ini, PSSI benar-benar didukung. Karena tentu pengorbanan mereka kan perlu dukungan. Ya, jadi ya seperti sekarang ini Ole akan mengangkat sumpah insya Allah hari ini, dan dia bisa memperkuat untuk timnas pada bulan. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert malam ini menyaksikan laga Liga 1 lainnya antara Dewa United melawan Persija. Dan untuk mengetahui informasi terkininya sudah ada rekan Syahreza Zanski di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Selamat malam Syahreza, apakah Patrick Kluivert dan juga Erick Thohir sudah meninggalkan stadion?
Ya baik Brimana dan juga pemirsa, malam ini baru saja disaksikan pertandingan antara Dewa United dan juga Persija Jakarta menghasilkan skor 2-1 kemenangan untuk Dewa United. Namun yang spesial daripada hari ini adalah pertandingan ini disaksikan langsung oleh pelatih baru Timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert tentunya, dan tidak sendirian Patrick Kluivert pada hari ini, ditemani juga oleh Alex Pastoor dan juga Denny Lanzat dan beberapa staf pelatih lain tentunya untuk bisa menyaksikan berbagai para pemain lokal yang potensial untuk tembus ke timnas senior dan juga beberapa talenta-talenta baru tentunya di Liga 1. Dan tidak hanya Patrick Kluivert, Bre dan juga pemirsa, ada tokoh lain seperti Ketua Umum PSSI Erick Thohir tadi sempat berbincang dengan awak media, membocorkan beberapa keterangan baru seperti perkembangan pemain timnas baru oleh Romeni tentunya yang hari ini menjalani proses naturalisasi di KBRI London dan sudah bisa nantinya diproyeksikan untuk bisa ikut bertanding bersama timnas senior pada bulan Maret untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kembali lagi Bre, untuk topik mengenai pertandingan pada hari ini memang tugas fokusnya adalah Kluivert ingin mencari ataupun menyaksikan beberapa talenta baru di Liga 1 khususnya untuk pemain lokal tentunya yang belum tembus ke timnas senior tentunya, dan masih meninjau soal beberapa pemain timnas senior yang tak kunjung gabung kembali ke timnas Garuda Indonesia tentunya untuk bisa mempersiapkan amunisi baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan memang hingga saat ini Bre dan juga pemirsa, para penonton sudah mulai bubar tadi, mulai berkerubung untuk bisa melihat langsung Patrick Kluivert yang tengah meninjau beberapa pemain ataupun talenta baru nantinya untuk ditembuskan ke skuad Garuda di timnas senior tentunya. Dan memang ada beberapa pemain yang potensial untuk menjadi menarik perhatian tentunya seperti Egy Maulana Fikri dan juga Ricky Kambuaya dari Dewa United, dan juga untuk dari Persija Jakarta juga ada beberapa pemain seperti Rio Fahmi, Muhammad Ferrari dan juga Rizky Ridho yang memang jadi langganan untuk bisa masuk ke timnas senior. Namun bisa dipastikan ini adalah safari olahraga daripada Patrick Kluivert untuk mencari beberapa pemain lokal ataupun talenta baru tentunya untuk bisa diperkuat skuad daripada timnas senior nanti, khususnya untuk beberapa match terdekat karena timnas Indonesia senior akan menjamu Australia tentunya di Australia tentunya pada tanggal 20 Maret 2025, lalu dilanjutkan dengan pertandingan melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Dan ini tadi diungkap oleh Erick Thohir bahwasanya para pemain pasca pertandingan melawan Australia maksudnya akan dibawa dengan menggunakan pesawat charter. Ini dimaksudkan untuk bisa beristirahat secara full dan juga bisa dalam kondisi maksimal jelang pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain pada tanggal 25. Dan tentunya tadi Erick Thohir juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan juga maksudnya terhadap Presiden Prabowo Subianto dan juga DPR karena bisa mempercayai prospek daripada timnas Indonesia baik itu naturalisasi dan juga target untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Namun bisa dipastikan Patrick Kluivert tentu akan terus meninjau beberapa pertandingan Liga 1 untuk memantau para pemain lokal di Liga 1 ataupun talenta-talenta baru untuk mengisi amunisi timnas Indonesia tentunya. Sementara itu Bre, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahriza Zanski dari Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.